Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Astri Selvana, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri Nugraha, Kabupaten Bandung Barat. Kali ini saya tidak sendiri, namun saya ditemani oleh rekan kerja saya, yaitu Ibu Jamilah Nurul Hikmah. Beliau adalah guru kelas 5A di SD Negeri Nugraha. Assalamualaikum Bu Jamilah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah hari ini saya sehat. Baik, alhamdulillah ya Bu ya. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi Bu. Nanti saya akan amati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Adapun tujuannya dilaksanakan supervisi yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di dalam kelas. Kenapa Bu hari ini kita melakukan percakapan praobservasi? Ini salah satu merupakan persiapan awal ya Bu ya, sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar Ibu bisa lebih siap lagi dan juga bisa lebih percaya diri lagi sehingga Ibu bisa menampilkan pembelajaran kepada murid-murid dengan lebih baik. Seperti itu Bu. Begini Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu berkaitan dengan tujuan Ibu. Kira-kira apa tujuan yang akan Ibu capai nanti di dalam kelas? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di kelas, ketika nanti saya mengajar, saya harap anak-anak mampu meningkatkan kemampuan pengetahuan mereka dalam mengetahui sumber-sumber kalor. Selain itu mereka dapat menjelaskan juga tentang perpindahan kalor dan dapat membedakan perbedaan konduktor dan insulator. Selain itu, tujuan pembelajaran saya nanti akan melakukan pembelajaran diferensiasi dengan tujuan agar anak-anak dapat bekerja atau belajar sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, serta mereka dapat mempresentasikan untuk perpindahan kalor, untuk yang konveksi, konduksi, dan radiasi. Mereka akan menampilkan sesuai minat bakat mereka menggambar, menyanyi, ataupun membuat alat peraga di kelas. Baik ya Bu ya, itu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Nah kira-kira area pengembangan yang ingin Ibu lakukan atau yang ingin Ibu capai apa Bu? Untuk area pengembangannya, saya ingin meningkatkan kemampuan pengetahuan mereka, pengetahuan kognitif, dan keterampilan yang mereka miliki. Baik, jadi pemahaman yang areanya yang akan Ibu kembangkan di sini adalah area dalam hal kognitifnya dan juga keterampilannya pada siswa. Saya ingin dengar nih Bu, kira-kira rancangan pembelajaran seperti apa yang akan Ibu terapkan di dalam kelas, baik itu strateginya, pendekatannya, metodenya, ataupun model pembelajarannya. Baik. Untuk strateginya, saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi, dan budaya positif. Untuk metodenya sendiri, saya akan melakukan metode think, write, set. Jadi mereka berpikir, menuliskan apa yang mereka pahami, dan mereka menampilkannya di depan kelas. Untuk pendekatannya, saya melakukan pendekatan berbasis masalah. Jadi mereka nanti akan memecahkan masalah di kelas bersama kelompoknya. Baik ya Bu ya. Jadi tadi pendekatan strategi yang sudah Ibu sampaikan ya Bu ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajarannya, saya menggunakan video pembelajaran yang menarik. Selain itu, saya juga telah menyiapkan LKPD untuk evaluasi pembelajaran yang nanti akan digunakan atau dikerjakan oleh masing-masing siswa. Baik ya Bu. Kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Di hari apa, tanggal berapa, dan juga jam berapa? Untuk pembelajaran mata pelajaran IPA ini, saya jadwalnya hari Rabu. Insya Allah saya akan melaksanakannya pada hari Rabu yang akan datang, tanggal 7 Februari 2024, di jam pertama pagi-pagi, jam 7.30. Ya, baik ya Bu ya. Nanti setelah kita sudah sepakat ya Bu ya, di hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 di jam pertama insya Allah saya akan ke kelas Ibu. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa yang terjadi nanti di dalam kelas. Nah nanti setelah Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas, mungkin nanti kita akan adakan percakapan yang terakhir atau pasca observasi. Namun percakapan ini nanti akan didampingi juga Bu oleh pengajar praktik
Mudah-mudahan Ibu juga bisa lebih semangat ya Bu ya nanti di dalam kelasnya seperti itu Bu. Baik, sebelum kita akhiri nih Bu percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang bisa Ibu dapatkan dari percakapan perobservasi dengan saya? Setelah saya berbincang-bincang dengan Bu Asri pasca observasi ini, saya berobservasi ini, jadi saya merasa lebih semangat untuk melakukan observasi nanti. Mudah-mudahan observasinya dapat berlangsung dengan baik. Baik ya Bu, terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi. Sampai bertemu ya Bu di kegiatan observasi nanti di hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 jam pertama. Saya akan langsung masuk ke kelas Ibu, seperti itu. Baik, siap. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mengawali pembelajaran hari ini dengan percakapan bersama-sama. Silakan untuk Chandra sebagai ketua kelas dipimpin untuk berbicara. Sebelum kita baca masing-masing tiap perpindahan kalor. Dan nanti kita juga akan belajar tentang konduktor dan isolator, ya.
nilainya, nilai totalnya adalah 100 poin. Jadi mohon diperhatikan pembelajaran dari awal hingga akhir. Dapat dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, agar lebih semangat, coba berdiri dulu. Kita melakukan tepuk semangat. Nah, oke. Poin-poin berikutnya. Seperti definisinya apa? Kalau tidak, ya tidak mengatakan. Baik, sudah siap? Baiklah anak-anak, adapun pembahasan materi yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang panas atau kalor. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang suhu. Yang ketiga kita akan membahas tentang pengaruh panas terhadap benda. Yang keempat kita membahas tentang perpindahan panas. Dan yang kelima kita akan membahas tentang konduktor dan isolator panas. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita memasuki materi yang pertama, yaitu tentang panas atau kalor. Nah, anak-anak, pasti kalian semua pernah berjalan di bawah teriknya sinar matahari kan? Kira-kira apa yang kalian rasakan saat berjalan di bawah teriknya sinar matahari tersebut? Tentunya tubuh kalian merasa panas, bukan? Nah, panas yang kalian rasakan itu berasal dari matahari. Panas disebut juga kalor. Nah, tahukah kalian apa saja sumber kalor atau sumber panas yang ada di sekitarnya? Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa sumber panas adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas atau kalor. Nah, adapun sumber panas yang ada di lingkungan sekitar kita, yang pertama itu ada matahari, kemudian yang kedua ada api unggun, yang ketiga ada kompor menyala, yang keempat ada panas bumi, dan yang kelima ada korek api menyala. Dan masih banyak sumber panas yang lainnya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat panas. Nah, anak-anak, panas atau kalor memiliki banyak manfaat bagi manusia. Manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa adanya panas. Nah, adapun manfaat panas yang pertama yaitu panas matahari mempertahankan suhu atmosfer sehingga kondisi bumi sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Kemudian manfaat yang kedua yaitu panas matahari dimanfaatkan untuk menguapkan air laut dalam pembuatan garam. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu panas matahari memungkinkan terjadinya siklus air dan perubahan musim. Dan manfaat selanjutnya yaitu panas matahari dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian serta bermacam-macam bahan makanan. Misalnya gabah padi, ikan, serta kerupuk. Nah, itulah beberapa manfaat panas. Kemudian, materi selanjutnya kita akan membahas tentang suhu atau hantaran. Kemudian yang kedua dengan cara konveksi atau aliran, dan yang ketiga dengan cara radiasi atau pancaran. Nah, apakah perbedaannya? Yang pertama, konduksi adalah perpindahan panas yang tidak diikuti oleh zat perantaranya. Kemudian yang kedua, konveksi adalah perpindahan panas yang diikuti oleh zat perantaranya. Sedangkan radiasi adalah perpindahan panas tanpa adanya zat perantara. Tadi video pembelajaran
tuliskan sumber-sumber panas yang kalian ketahui. Tuliskan sumber-sumber panas yang kalian ketahui. Nah, nanti sudah ya. Sumber panas itu apa saja? Tuliskan. Sudah. Coba tempel di sini 3 orang laki-laki, Mas mau boleh? Habis boleh. 1 orang lagi perempuan. Masih ya agak atas. Nah, boleh. 1 orang lagi kanannya boleh. Tulisannya agak besar ya. Nah, tulisannya harus lebih besar. Baik, perhatikan. Ibu akan membacakannya. Menurut ini tadi Hafiz ya. Ini punya Hafiz. Menurut Hafiz, sumber panas itu adalah cahaya matahari, api kompor yang menyala. Betul tidak? Betul ya. Menurut Dimas, sumber panas itu dari matahari, api, dan dari listrik. Menurut Kanaya, sumber sumber panas adalah matahari, listrik, api unggun, dan kompor. Nah, betul semuanya. Jadi sudah memahami ya sumber-sumber panas itu dari apa saja? Sekarang untuk pertanyaan yang kedua, coba kalian tuliskan di dalam. Nah, tuliskan macam-macam perpindahan kalor. Nah, tadi perpindahan kalor itu ada apa saja? Coba kalian ingat tidak? Perpindahan kalor ada berapa dan apa saja? Coba ya dituliskan. Yang belum, yang sudah ke depan sudah, yang sudah ke depan sudah. Beri kesempatan kepada temannya yang belum. Dimas sangat cepat ya mengisinya. Coba tuliskan macam-macam perpindahan kalor. Baik, siapa yang akan mencoba ke depan untuk menuliskan jawabannya? Lihat. Habis sudah ya. Nah, yang belum silahkan yang belum Chandra mau ke depan. Gina. Ayo, ada apa saja tadi teh? Alifah boleh? Iya. Oh, boleh juga. Yang lagi? Tidak boleh ditulis. Sudah sih, di bawahnya. Nah, baik. Boleh, Chandra silakan. Satu lagi perempuan. Ayo, ayo putrinya yang putri boleh. Atau kalau tidak siapa aja boleh. Ini tadi punya Diga ya. Menurut Diga, perpindahan kalor ada 3, yaitu konveksi, konduksi, radiasi. Betul ya. Menurut Chandra, perpindahan kalor ada 3 juga. Konduksi, konveksi, radiasi. Menurut Dimas juga sama, konveksi, konduksi, radiasi. Menurut kalian, bagaimana jawaban teman-temannya, betul? Betul. Oke. Sekarang untuk pertanyaan terakhir ya. Coba tuliskan benda-benda yang termasuk kepada konduktor dan isolator. Apa saja benda yang termasuk konduktor? Apa saja benda yang termasuk
membedakan konduktor dan isolatornya. Ayo. Bagaimana sudah? Membedakan konduktor isolator yang mana saja termasuk konduktor dan isolator. Silakan yang sudah dengan jawabannya ditempel ke depan. Boleh. Silakan Egi. Oke. Kemudian sudah saya. Alika sudah. Nah, kayak gitu boleh. Itu yang kedua jaki ya teman-teman. Baik. Oke, teman-teman kalian sudah menuliskan jawaban. Yang ini punya Egi. Egi menuliskan contoh konduktor di sini adalah panci dan contoh isolatornya adalah kain. Nah itu betul ya. Terus ini Muzaki menuliskan contoh konduktor adalah wajan, panci, cerek, betul. Dan contoh isolatornya adalah plastik. Karena ya menuliskan contoh konduktor adalah cerek, contoh isolator adalah plastik. Nah, sama ya. Nah, berarti itu jawabannya sudah betul. Berarti kalian sudah bisa membedakan konduktor yang mana dan isolator yang mana. Berarti kalau ibu tanya lagi, konduktor itu yang mempercepat perpindahan panas atau yang menghambat perpindahan panas? Konduktor, berarti kan panci. Berarti yang mempercepat. Nah, ingatin lagi ya, konduktor yang mempercepat perpindahan panas atau perantara panas yang baik. Kalau isolator berarti yang dapat memperlambat perpindahan panas. Nah, baiklah. Sudah memahami materi pembelajaran hari ini? Nah, sekarang ibu mau bertanya kepada kalian. Ibu tahu untuk beberapa orang di kelas ini ada yang minatnya lebih kepada bernyanyi, ya, sok bernyanyinya. Terus ada juga yang minatnya itu bagus kepada menggambar, ya. Ada juga di sini anak-anak yang kreatif yang minatnya itu praktek membuat alat peraga. Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok tersebut ya, sesuai minatnya. Minat audionya itu yang menyanyi, minat visualnya tadi yang menggambar, dan ada juga yang minatnya itu kepada keterampilan yang membuat alat peraga. Coba kalian boleh duduk, mau di tempat duduk atau mau di bawah sambil lesehan? Mau duduk atau mau di bawah? Mau di bawah sambil lesehan enggak? Pokoknya kalian coba mengelompokkan diri kalian masing-masing. Kalau yang mau duduk misalkan ya, di sini kelompok yang mau menggambar, boleh mungkin menggambar harus meja. Kelompok yang mau menuliskan lagu, yang senang nyanyi, tugasnya itu menulis lagu ya, menulis lagu dan dinyanyikan bersama teman-temannya. Tema lagunya tentang perpindahan kalor, ya. Tema lagunya tentang perpindahan kalor. Untuk kelompok yang menggambar, kalian juga gambarkan 3 perpindahan kalor yang tadi. Digambarkan ya, konduksi contoh gambarnya seperti apa, konveksi contoh gambarnya seperti apa, dan radiasi seperti apa. Terus untuk kelompok yang membuat alat peraga praktek, ibu telah mempersiapkan lilin, sendok, dan korek api. Silahkan kalian berkreasi dengan teman kalian yang mana contoh konveksi, konduksi ataupun radiasi menggunakan alat yang telah ibu sediakan. Dapat dipahami? Oke, silahkan.
Ya, awas tadi gini. Boleh. Nanti kalian coba ya. Kalau yang konduksi, perpindahan konduksinya seperti apa? Yang radiasi bagaimana? Yang konveksi juga bagaimana? Boleh menggunakan alat yang ada di kelas kita juga ya. Kalau itu dapat berfungsi. Ini yang menggambar. Nah, silakan digambarkan. Ya. Nah, gitu aja. Ini yang lagu, silakan tuliskan dulu lagunya tentang perpindahan kalor. Nanti hafalan bersama-sama ya. Ibu beri waktu sekitar 5 sampai 10 menit ya. Kalau udah selesai, nanti bilang lagi. Untuk mempresentasikan hasil produk dari kelompok kalian ya. Berarti yang kelompok praktek silahkan mempraktekkan ke depan. Nanti kelompok yang audio silahkan menyanyikan lagunya ke depan. Yang kelompok menggambar juga silahkan tampilkan gambarnya ke depan. Silahkan dimulai dari kelompok pertama. Perwakilannya saja boleh ke depan. Yang lainnya coba diperhatikan di depan ya. Teman-temannya akan menjelaskan. Nah, sebelah sini boleh. Mana lilinnya? Lilinnya. Tambahkan lagi coba. Nah, baik. Perhatikan ya, teman-teman akan mempraktekkan. Silakan. Siapa yang akan menjelaskan? Teman-teman, saya akan mempraktekkan. Bisa lebih kencang suaranya. Saya akan mempraktekkan perpindahan panas atau kalor. Yang pertama itu kondisi itu Praktekannya apa? kipas. Yang kipas. Oh, baik. Konduksi itu yang sendok. Oh ya, kondisi ini saya tahu dari sendok. Ya. Kalau bagi kipas apa? Baik. Nah, kalau sendok didekatkan ke api. Dia Nah, ini mulai terasa hangat. Apinya mati, coba dinyalakan lagi. Yang itu apa yang lilinnya? Yang itu tuh yang sumbunya lebih panjang. Nah, itu. Nah, coba perhatikan ya. Nah, ini mulai sudah terasa hangat, teman-teman. Jadi sendoknya mulai terasa hangat. Berarti ini perpindahan panasnya secara konduksi. Nah, baik. Dan cukup. Nah, selanjutnya tentang apa? Konveksi. Konveksi. Silakan. Konveksi itu ada di kelas kita ada kipas. Oh, baik. Nah, di kelas kita ada kipas. Ya, boleh ya menggunakan alat yang ada di kelas kita. Bagaimana penjelasannya? Kipas itu mengeluarkan awan. Jadi Nah, melepas, bukan melepas.
akan terasa hangat. Oke, tangannya terasa hangat. Boleh ada yang mau mencoba? Benar nggak terasa hangat? Boleh silakan. Dua orang saja boleh. Nah, coba tangannya. Tangannya didekatkan. Sahat boleh dari sebelah sana berdirinya, menghadapi ke sini. Nah, gitu. Sahat bagaimana? Awas, hati-hati. Sahat dan Alfiansa tangannya didekatkan kepada lilin. Terasa apa? Merasa hangat. Nah, ini perpindahan panasnya secara radiasi. Boleh dulu. Ada yang mau mencoba konduksi? Mencoba pakai boleh yang perempuan boleh. Ya, apakah bagaimana nanti rasanya? Tidak apa-apa. Kalau sudah terasa sangat panas nanti dijauhkan dari sumber api. Di sebelah sana. Nah, begitu. Nah, sudah terasa hangat belum? Nah, lebih harus hati-hati. Nah, mulai. Bagaimana? Sudah jelas ya? Nah, bagus untuk kelompok Zaki dan teman-teman. Kasih tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Tepuk hebat. Sekali lagi. Tepuk hebat. Berkali-kali. Tepuk hebat. Tepuk hebat. Tepuk hebat. Baik, terima kasih untuk Zaki dan teman-temannya. Silakan duduk. Nah, itu ya praktek langsung dalam menggunakan gambar dulu ya. Tampilkan hasil gambar kalian, dijelaskan di depan kelas. Oke, Bu. Boleh perwakilannya, boleh. Ya, boleh. Yang memegang gambar di depan ya, yang memegang gambar di depan, yang lainnya di belakang boleh. Yang mana geseran? Sudah. Kanaya di sebelah sininya dulu. Yang mau menjelaskannya siapa? Kanaya. Perpindahan konduksi. Baik. Gambarnya adalah gambar ini. Oke, bagaimana kelamaan? Oke. Gambar selanjutnya coba dijelaskan. Air yang dipanaskan Akan mengeluarkan uap panas dari uap api. Gambar ketiga. Pancaran lilin akan terasa hangat bila dipegang oleh tangan. Oke, baik. Gambar yang bagus ya, gambar yang bagus. Sudah menjelaskan. Ini yang konduksi, ini yang konveksi, ini yang radiasi. Gambarnya terlihat jelas oleh teman-teman? Oke. Ini gambarnya sudah betul ya. Terima kasih untuk kelompok Kanaya dan teman-temannya. Beri dulu tepuk hebat ya. Tepuk hebat. Hebat. Sekali lagi. Hebat. Berkali-kali. Hebat. Baik, terima kasih untuk kelompok Kanaya. Terhadap audio kepada kelompok Chandra dan teman-temannya. Jenang boleh duduk. Silakan ya, tampilkan. dan teman-teman kami yang menyanyikan lagu yang berjudul perpindahan kalor. 1, 2, 3. Panas dapat berpindah memakai 3 cara.
kalian lebih memahami ya. Mungkin sekarang boleh kalian duduk ke kelompok ke bangku masing-masing seperti awal. Ibu akan memberikan soal evaluasinya. Ibu ucapkan terima kasih kepada setiap kelompok. Tadi apa yang kalian tampilkan itu sudah sangat luar biasa baik ya. Untuk kelompok Zaki dan teman-teman yang tadi mempraktekkan menggunakan alat peraga sederhana yang telah Ibu siapkan, itu juga sudah baik penampilannya. Yang menggambar juga itu tadi gambarnya bagus-bagus ya. Yang kelompok menyanyi juga sangat baik sekali. Mungkin tadi tinggal kurang cerianya, tapi yang penampilan kedua kali tadi sudah sangat baik. Nah, coba sekarang kalian tarik nafas, hembuskan. Sekali lagi ya, agar kita lebih rileks. Tarik nafas, hembuskan. Nah, alhamdulillah ya, untuk pembelajaran hari ini telah kita lalui ya. Tadi berdiskusi, berkelompok dengan temannya juga sudah menampilkan hasil dari pekerjaan kelompok kalian juga sudah. Nah, untuk sekarang, untuk kegiatan evaluasinya, Ibu akan memberikan latihan soal yang 5 soal tadi itu ya. Poin setiap soalnya 20. Jika betul seluruhnya berarti poin maksimalnya adalah 100. Boleh Dimas dibantu membagikan pada yang sebelah sini. Ini dikerjakan masing-masing ya, tidak berdiskusi dengan kelompoknya lagi. Bagikan ke belakang juga. Hafiz di sini ada mungkin. Ini ya, belakangan dulu ke Kayla sana. Ya, sampaikan ya. Zaki, satu lagi. Silakan ke belakangan dulu. Tidak perlu melihat catatan. Apa yang telah kalian pahami tadi, coba tuangkan dalam latihan soal di sini ya. Ada latihan soalnya diisi. Jika sudah, boleh dikumpulkan di meja Ibu. Jangan lupa diberi nama di pojok kanan atas agar lembar jawabannya tidak tertukar dengan temannya ya. Yang mau ditanyakan untuk pembelajaran hari ini atau sudah cukup kalian memahaminya? Sudah cukup? Oke, untuk refleksi. Terima kasih ya kalian telah belajar hebat hari ini. Coba sekarang kita tepuk love ya untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Tepuk love. Love kecil, love sedang, love besar. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Siapa salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat ya. Oke, silakan Ibu untuk melaksanakan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Astri Selvana, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Nugraha Kabupaten Bandung Barat. Alhamdulillah hari ini saya masih ditemani oleh rekan saya Ibu Jamilah Nurul Hikmah. Beliau adalah guru yang diobservasi
Dan saya pun ditemani oleh pendamping saya yaitu pengajar praktik Bapak Ahmad Septiadi. Assalamualaikum Bapak Ahmad. Assalamualaikum Bu Jamila. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Baik Bu, di pertemuan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan terkait dengan jalannya observasi kelas dalam supervisi akademik yang sudah Ibu lakukan kemarin. Nah, di sini pertanyaan tujuannya Bu, tujuan saya melaksanakan percakapan pasca observasi ini yaitu salah satunya untuk mengevaluasi jalannya observasi kelas yang telah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu melaksanakan observasi kelas? Perasaan saya yang pasti cukup senang ya, karena ini adalah pengalaman baru untuk saya. Selain itu saya menjadi tahu setidaknya saya masih memiliki banyak kekurangan, karena setelah itu kan Bu Astri juga kemarin sudah memberikan masukan-masukan langkah-langkah yang lebih baiknya seperti apa. Jadi itu menambah wawasan saya agar kedepannya saya bisa lebih baik lagi dalam mengajar. Baik Ibu, bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan yang telah Ibu lakukan di dalam kelas, langkah-langkahnya seperti apa dan tahapan-tahapannya bagaimana? Baik, area pengembangan yang saya tuju kemarin adalah di area pengetahuan, kognitif, dan keterampilannya. Nah, jadi melalui video pembelajaran yang saya berikan kepada murid, saya berharap pengetahuan murid tentang kalor dan juga perpindahan kalor itu semakin bertambah. Setelah itu saya untuk di keterampilannya saya membuat pembelajaran berdiferensiasi dengan mengelompokkan murid berdasarkan minat dan bakat yang mereka miliki. Kemarin dibagi 3 kelompok ya Bu. Ada yang kelompoknya itu lebih ke visual menggambar, ada juga ke yang audio, mereka membuat yel-yel, menyanyi, dan ada juga yang lebih ke praktek gitu. Dan di situ keterampilan mereka terlihat, ada yang aktif di kelompoknya, mungkin ada juga yang masih kurang aktif, tapi mereka sangat antusias dengan pembelajaran diferensiasi di kelas itu. Luar biasa sekali ya Bu ya. Apa yang tadi sudah Ibu lakukan dan langkah-langkahnya juga tahapannya. Menurut Ibu sejauh mana nih area pengembangan yang kemarin Ibu lakukan itu ketercapaiannya? Apakah sudah berhasil atau tidak, bisa Ibu ceritakan? Menurut saya ketercapaiannya sudah cukup baik, karena anak-anak di evaluasi pembelajaran, di soal evaluasi mereka memahami, dapat dengan baik. Berarti mereka dapat belajar dan mengetahui tentang perpindahan kalor, tentang sumber-sumber kalor, ataupun dengan yang lainnya. Mungkin cukup tercapai. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah, menurut Ibu apa nih kira-kira kekurangan ataupun kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Untuk kekurangannya mungkin karena berkelompoknya kan berbeda-beda. Saya mungkin kurang fokus sehingga murid-murid kalau berkelompok kan tetap ya masih ada yang kurang fokus, ngobrol, atau ada juga ya yang kurang aktif gitu. Menurut Ibu nih, dari kendala yang barusan Ibu sampaikan dan juga kekurangan Ibu, mengapa hal itu bisa terjadi? Mungkin hal tersebut karena murid-murid ya kurang fokus berkelompok, dan mungkin saya juga kurang memperhatikan mereka secara detail berkelompoknya, karena mungkin di kelas itu saya masih sangat kurang fokus untuk melihat satu persatu siswanya. Ya, baik. Rencana Ibu ke depan bagaimana nih supaya kegiatan yang Ibu lakukan ya pembelajaran kemarin karena di observasi itu bisa lebih baik lagi, bisa lebih menampilkan yang terbaik juga untuk murid-murid, jadi bisa lebih bagus lagi dari yang kemarin. Saya akan lebih sering melakukan pembelajaran berinovasi seperti ini, berdiferensiasi, agar murid-murid itu lebih merasakan pembelajaran yang lebih santai, lebih asik gitu di kelas. Mungkin selama ini mereka kurang terbiasa
terbiasa karena saya jarang melakukan pembelajaran yang berbeda di kelas. Untuk kedepannya saya akan lebih sering melakukan metode-metode pembelajaran yang lain yang lebih bervariatif. Bagus sekali ya Bu ya. Jadi Ibu akan terus melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi yang terintegrasi dengan ESG dan juga budaya positif ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi rencananya bisa direalisasikan, dan saya tunggu sekali Ibu cerita selanjutnya setelah Ibu merealisasikan bagaimana. Mudah-mudahan diberikan kelancaran ya Bu ya. Ya baik. Terima kasih Ibu Jamila. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pendamping Bapak pengajar praktik Bapak Ahmad Supriyadi untuk bisa memberikan umpan baliknya ataupun tanggapan-tanggapannya terkait dengan kegiatan praobservasi, observasi kelas, dan sekarang pasca observasi. Silakan Bu. Terima kasih Bu. Pertama saya mengapresiasi luar biasa ya terhadap Ibu ataupun misalnya observer di sini yang sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan dan area yang dikembangkan. Ya, saya juga turut bangga. Kenapa? Karena bukan hanya sebatas teoritis yang kita terima, tapi kita sudah mempraktikkannya terhadap siswa. Dan tercapaian siswa ketika siswa tadi senang, siswa bisa melakukan kegiatan secara aktif, itu adalah bukti keberhasilan Ibu dalam melaksanakan suatu pembelajaran. Tentu saja hal ini sangat berdampak positif sekali buat lingkungan kita, ya, terutama yang berdampak kepada murid. Ketika murid senang, guru pun pasti senang tentunya ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah melaksanakannya dengan penuh komitmen ya. Karena yang dibutuhkan ini adalah komitmennya. Apapun teoritis yang dilakukan ataupun praktek yang dilakukan, tapi konsistensi dan komitmennya itu yang harus senantiasa dijaga. Ya, itu sudah luar biasa. Ibu juga sudah melaksanakan observasi sesuai dengan konteks coachingnya, artinya bisa mengembangkan rekan-rekan yang lainnya. Dan saya harap nanti kedepannya juga kita tetap menjaga konsistensi agar bukan hanya Ibu untuk Jamila saja, nanti rekan-rekan Ibu yang lain atau Bapak Ibu yang lain yang ada di SDN Nugraha ini memahami secara teoritis dan praktis. Ya, gitu. Kalau semuanya mengajar seperti ibu-ibu yang ada di sini, sekolah insya Allah akan. Mungkin itu tanggapan dari saya. Baik Bapak, terima kasih atas umpan balik dan juga tanggapannya terkait dengan percakapan pasca observasi yang barusan saja kita lakukan. Baik, akhirnya rangkaian percakapan pasca observasi dalam coaching supervisi akademik telah selesai dilaksanakan. Mudah-mudahan percakapan ini sangat bermanfaat dan bisa direalisasikan ke depannya demi pembelajaran yang lebih baik untuk murid-murid kita. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad dan juga Ibu Jamila. Saya akhiri kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.